Kenapa Nabi Muhammad menyuruh hijrah? Karena pertama, orang-orang yang Islam di kota Mekah itu sedikit. Orang yang sedikit biasanya ditindas. Atau orang yang lemah biasanya di mana-mana ditindas oleh yang kuat. Dilihat oleh Nabi, ini kayaknya nggak bisalah gini-gini terus, nanti habis umat Islam. Akhirnya Nabi putuskan, udah hijrahlah sebagian sahabat. Hijrah yang pertama ke kota Ethiopia atau dulu namanya Habasyah. Apa yang melatar belakangi orang Quraisy ini? Pertama, orang Quraisy ini nggak suka sama Nabi dan ajaran Nabi Muhammad. Itu gara-gara mereka tidak bisa bedakan mana raja, mana nabi. Mereka pikir nabi itu adalah raja, harus diikuti perintahnya. Yang kedua, Nabi menyuruh untuk sama. Derajat kita ini sama. Tidak ada komandan, tidak ada anggota, tidak ada direktur, tidak ada anak buah. Yang membedakan kita, mana yang paling takut kepada Allah, takwanya tinggi, itu yang Allah lebih naikkan derajatnya. Kalau takwanya rendah, sama saja. Pangkat di dunianya saja yang dapat, tapi di sisi Allahnya tidak. Jadi mereka, orang Quraisy itu masih menganggap, nanti kalau kami masuk Islam, masa kami duduk sama orang-orang yang budak-budak? Masa kami duduk sama orang-orang yang kulit hitam? Masa kami duduk sama Bilal? Masa kami duduk sama orang-orang yang biasanya bisa kami atur? Jadi mereka bisa menganggap ini karena mereka masih berduit. Tapi Islam tidak memandang itu. Islam memandang semua kita adalah sama derajatnya di sisi Allah. Yang ketiga, pemimpin Quraisy itu tak bisa terima ajaran tentang kebangkitan kembali. Tidak ada setelah mati itu dibangkitkan lagi, lalu ditanyakan amalnya banyak mana, amal baik atau amal buruk. Itu orang-orang Quraisy nggak suka atau nggak paham itu. Yang keempat, mereka masih pegang adat nenek moyang mereka. Karena nenek moyang menyembah patung, kami kok menyembah Allah. Allah itu mana? Allah itu bentuknya kayak mana, kata orang-orang Quraisy itu. Bahkan pernah ditanyakan, ini Allah ini bentuknya apa? Emas kah atau perak kah? Dikirain kalau Tuhan itu bisa kelihatan. Makanya mereka itu enggak terima ajaran Nabi kita Muhammad. Yang terakhir, ada juga yang menjual patung-patung itu atau pembuat-pembuat berhala itu merasa iri kalau Nabi Muhammad nanti mentauhidkan orang-orang Quraisy sehingga enggak adalah proyek mereka untuk buat patung lagi. Inilah beberapa hal kenapa Nabi Muhammad itu diintimidasi, tidak disukai oleh orang Quraisy di negeri Nabi Muhammad atau di mana Nabi Muhammad lahir sendiri, lahir di kota Mekah itu. Sekarang kita tidak ada yang mengancam kita. Kita bebas sholat, kita bebas ngaji, kita bebas azan, kita bebas yang berdakwah. Jadi tidak perlu kita untuk hijrah secara badan di tempat kita. Yang perlu kita hijrahkan adalah syahwat kita. Jangan kita terlalu bernafsu. Kalau sama anak, jangan terlalu nafsu untuk mukul anak sehingga nanti anak tuh tidak sayang sama kita. Kalau sama orang yang salahnya sedikit, jangan bernafsu untuk memarahin dengan kalimat-kalimat kotor dari mulut kita ini. Sabarlah. Tahanlah emosi kita. Orang yang kuat itu bukan orang yang hebat begulat atau hebat bertinju, bukan kuat
Dia orang yang kuat itu alladzi yamliku nafsahu, yang bisa menahan amarahnya ketika dia lagi emosi. Lagi pula kalau kita emosi ini kadang banyak ruginya. Misalnya anak kita marah, anak itu nanti patah tangannya, yang rugi siapa? Kita. Kelahi kita sama orang di jalan, nggak mungkin, nggak lecet, nanti yang rugi kendaraan kita juga. Damai-damai sajalah. Berubahlah, tahun sudah berubah jadi 47. Mengapa sikap kita masih belum berubah? Inilah hijrah kita zaman sekarang. Hijrah dari gaya lama kita yang mudah emosi kepada gaya kita yang bisa menahan emosi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.